Pelakor itu tak tahu kalau yang kaya raya adalah aku. Suamiku dan keluarganya hanya menumpang kesombongan saja. Langit sore itu begitu sendu. Sama seperti hatiku saat pertama kali mengenal pria yang kini menjadi suamiku, Reza. Aku, Nadira, seorang wanita yang sejak kecil terbiasa hidup dalam keluarga yang berkecukupan. Bukan karena harta orang tuaku, tetapi karena kerja keras yang kulakukan hingga aku berhasil menjadi seorang pengusaha sukses di usia muda. Reza, seorang pria dengan paras rupawan dan pembawaan yang lembut, berhasil mencuri hatiku. Pertemuan kami terjadi begitu saja, tanpa ada yang menyangka bahwa hubungan yang awalnya hanya sebatas perkenalan biasa akan berakhir di pelaminan. Saat itu, aku berpikir bahwa menikah dengannya adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Aku membayangkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta dan saling mendukung. Namun, ternyata yang kudapatkan justru sebaliknya. Sejak awal menikah, aku mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah kutahu sebelumnya. Keluarga Reza, terutama ibunya, sangat materialistis. Mereka selalu membanggakan diri sebagai keluarga terpandang, meskipun kenyataannya mereka hanyalah keluarga yang hidup dari gengsi dan kepura-puraan. Ibu mau nanti kita beli rumah di kawasan elit, ya? Supaya tetangga kita tidak memandang sebelah mata, ucap ibu mertua suatu hari. Saat itu, aku hanya tersenyum tipis, tidak ingin memicu konflik. Yang mereka tidak tahu, rumah yang kami tinggali sekarang adalah milikku, bahkan semua yang Reza miliki saat ini berasal dariku. Namun, mereka selalu membanggakan diri seolah-olah semua itu adalah hasil kerja keras mereka. Di awal pernikahan, aku masih mencoba bertahan dan bersabar. Aku berpikir bahwa lambat laun mereka akan sadar dan mulai menerima keadaan tanpa perlu menyombongkan diri. Tapi, aku salah. Keadaan justru semakin buruk ketika seorang wanita bernama Nia muncul dalam hidup kami. Nia adalah seorang wanita cantik dengan pesona yang mampu menarik perhatian siapa saja, termasuk Reza. Aku menyadari perubahan sikap suamiku yang mulai dingin, pulang semakin larut, dan sering mengabaikanku. Awalnya, aku mencoba berpikir positif, tetapi lambat laun, semua bukti mengarah ke satu kesimpulan, suamiku selingkuh. Aku hanya berteman dengan Nia, jangan berpikir yang tidak-tidak, kata Reza saat aku menanyakan tentang wanita itu. Aku ingin percaya, tapi bagaimana bisa aku mengabaikan bukti yang begitu jelas? Chat mesra, panggilan telepon di malam hari, bahkan sikapnya yang semakin jauh dariku. Yang lebih menyakitkan adalah ketika aku mendengar sendiri percakapan antara Nia dan salah satu temannya di sebuah kafe. Reza itu suami orang, kamu nggak takut? Tanya seorang temannya. Apa yang ditakutin? Lagi pula, aku nggak mau jadi istri sah. Aku cuma mau hartanya, toh Reza juga kaya, jawab Nia santai. Aku mengepalkan tangan, menahan amarah yang begitu besar. Jadi, dia hanya mengincar harta suamiku? Betapa ironisnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa yang sebenarnya kaya adalah aku, bukan Reza. Saat itu juga aku mengambil keputusan besar dalam hidupku. Aku sudah cukup bersabar, cukup menahan semua penderitaan ini. Jika Reza lebih memilih wanita lain, silakan. Aku tidak akan mengemis cintanya lagi. Aku pulang dengan hati yang sudah mati rasa. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menunggu Reza pulang. Ketika ia akhirnya datang, aku menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi penuh cinta seperti dulu. Kita harus bicara, ucapku pelan. Ada apa? Aku capek, bisa besok saja? Jawabnya, jelas menghindari percakapan ini.
Aku menggeleng. Besok tidak akan ada artinya lagi. Aku ingin menyerahkanmu kepada wanita itu. Reza terdiam. Matanya membulat, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Apa maksudmu? Tanyanya dengan nada yang lebih tajam. Aku tersenyum sinis. Kamu bisa bersama Nia, kalau itu yang kamu mau. Tapi, jangan kaget kalau dia meninggalkanmu setelah tahu bahwa selama ini, aku yang membiayai hidupmu. Semua yang kamu banggakan bukan milikmu, Reza. Semuanya adalah hasil kerja kerasku. Suamiku membisu. Mungkin ini pertama kalinya dia benar-benar memahami siapa aku sebenarnya. Aku berdiri, mengambil koper yang sudah kusiapkan sejak tadi. Aku tidak akan mengemis cinta dari pria yang tidak tahu berterima kasih. Dan untuk keluargamu, biarkan mereka hidup dengan kebanggaan kosong mereka. Tanpa menunggu jawabannya, aku melangkah pergi, meninggalkan rumah yang selama ini kubangun dengan penuh harapan. Mungkin hatiku hancur, tapi aku tahu satu hal. Aku berhak mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Nadira adalah seorang wanita mandiri yang tumbuh dalam keluarga sederhana tetapi penuh kasih. Sejak kecil, ia terbiasa hidup disiplin dan bekerja keras. Kedua orang tuanya mengajarkan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, dan itu tertanam kuat dalam dirinya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di jurusan bisnis, Nadira mulai merintis usahanya sendiri. Bertahun-tahun ia membangun bisnisnya, hingga akhirnya mencapai kesuksesan di usia muda. Meski begitu, ia tetap rendah hati dan tidak suka pamer. Penampilannya sederhana, tetapi elegan. Rambut hitam panjang yang selalu tertata rapi, wajah teduh dengan sorot mata lembut, dan senyumnya yang hangat membuat orang merasa nyaman berada di dekatnya. Ia tidak banyak bicara, tetapi sekali berbicara, kata-katanya selalu memiliki makna yang dalam. Di usianya yang sudah menginjak akhir 20-an, banyak orang bertanya kapan ia akan menikah. Namun, Nadira tidak terlalu memikirkan hal itu sampai akhirnya ia bertemu dengan Reza. Reza adalah seorang pria yang di mata banyak orang terlihat sempurna. Ia memiliki wajah tampan, tubuh tinggi atletis, dan pembawaan yang tenang. Gaya bicaranya lembut dan selalu mampu membuat orang terpesona. Dari luar, ia tampak seperti pria mapan yang memiliki segalanya. Pekerjaan yang baik, kehidupan yang stabil, dan keluarga terpandang. Namun, di balik kesan sempurna itu, Reza sebenarnya hanya seorang pria yang hidup dari citra. Ia tidak benar-benar bekerja keras untuk mencapai apa yang ia miliki. Sebagian besar yang ia pamerkan kepada orang lain hanyalah kepura-puraan. Ia berasal dari keluarga yang lebih mementingkan gengsi daripada kenyataan. Salah satu orang yang paling berpengaruh dalam hidup Reza adalah ibunya. Sejak kecil, Ibu Reza selalu mengajarkan bahwa status sosial adalah segalanya. Baginya, penampilan di depan orang lain lebih penting daripada kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebagai seorang wanita parubaya yang masih menjaga penampilannya dengan baik, Ibu Reza selalu berbicara dengan nada anggun, tetapi penuh tuntutan. Baginya, menantu yang ideal adalah seseorang yang bisa meningkatkan status keluarganya. Ia ingin anaknya menikah dengan wanita kaya, bukan sekadar karena cinta, tetapi karena keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Di sisi lain, ada Nia. Wanita muda yang penuh percaya diri dengan kecantikan yang memukau. Ia tahu betul bagaimana memanfaatkan pesonanya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Lahir dari keluarga sederhana, Nia tidak ingin menjalani hidup yang penuh perjuangan. Ia lebih memilih jalan pintas, mencari pria kaya yang bisa memberinya kehidupan mewah. Sikapnya ceria dan mudah bergaul, tetapi di balik senyumnya yang manis, ia memiliki ambisi yang besar. Ia tidak segan mendekati pria beristri jika itu bisa membawanya pada kehidupan yang lebih nyaman. Baginya, cinta bukan tentang kesetiaan, melainkan tentang siapa yang bisa memberikan lebih banyak.
Hari itu, langit cerah, dan matahari bersinar dengan hangat. Di sebuah kafe kecil di pusat kota, Nadira duduk sendirian, menikmati segelas kopi hitam favoritnya. Ia baru saja menyelesaikan pertemuan bisnis dan memutuskan untuk mengambil waktu sejenak untuk dirinya sendiri. Ia menatap keluar jendela, memperhatikan hiruk-pikuk orang-orang yang berlalu lalang. Dalam benaknya, ia merasa puas dengan kehidupannya saat ini. Meskipun belum memiliki pasangan, ia merasa tidak kekurangan apapun. Karirnya berkembang pesat, dan ia memiliki kebebasan untuk menjalani hidup sesuai keinginannya. Saat sedang asyik menikmati suasana, seseorang mendekat ke mejanya. Seorang pria berpenampilan rapi dengan setelan kasual yang terlihat mahal. "Maaf, apakah kursi ini kosong?" tanyanya dengan senyum ramah. Nadira mengangkat wajahnya, menatap pria itu sejenak sebelum mengangguk pelan. "Silakan." Pria itu pun duduk dan mulai memesan kopi. Ia terlihat percaya diri, namun tidak berlebihan. Setelah beberapa saat dalam keheningan, pria itu kembali berbicara. "Sendirian?" tanyanya. Nadira mengangguk. "Iya, hanya ingin menikmati waktu sendiri." Pria itu tersenyum tipis. "Sama. Aku juga suka menikmati waktu sendirian. Tapi rasanya lebih menyenangkan kalau ada teman mengobrol." Perlahan, obrolan ringan pun dimulai. Dari percakapan itu, Nadira mengetahui bahwa pria tersebut bernama Reza. Ia mengaku bekerja di sebuah perusahaan properti sebagai manajer pemasaran. Pembawaannya menyenangkan, dan ia tahu bagaimana membuat seseorang merasa nyaman dalam percakapan. Seiring berjalannya waktu, pertemuan itu menjadi awal dari serangkaian pertemuan lainnya. Reza selalu menemukan alasan untuk bertemu, entah itu sekadar ngopi bersama atau makan malam setelah kerja. Nadira, yang biasanya fokus pada pekerjaan dan jarang membuka hati, mulai merasa nyaman dengan kehadiran pria itu. Reza tahu bagaimana bersikap, bagaimana memberi perhatian yang tepat, dan bagaimana membuat Nadira merasa istimewa. Perlahan, Nadira pun jatuh cinta. Saat hubungan mereka mulai serius, Reza mengajak Nadira untuk bertemu dengan keluarganya. Nadira, yang tidak terbiasa dengan pertemuan keluarga yang terlalu formal, merasa sedikit gugup. Namun, ia tetap datang dengan sikap tenang. Rumah keluarga Reza besar dan terlihat mewah, meskipun ada sesuatu yang terasa berlebihan di dalamnya. Semua perabotan tampak seperti dipilih hanya untuk menunjukkan kemewahan, bukan karena kenyamanan. Ibu Reza menyambut Nadira dengan senyuman yang terasa dipaksakan. Wanita itu terlihat anggun, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Nadira merasa sedang dinilai dari ujung kepala hingga kaki. "Jadi ini Nadira?" Suara Ibu Reza terdengar halus, tetapi penuh perhitungan. Nadira tersenyum dan mengangguk sopan. "Iya, Tante. Senang bertemu dengan Tante." Ibu Reza mengamati Nadira sejenak sebelum tersenyum tipis. "Reza sering bercerita tentangmu. Katanya, kamu wanita yang mandiri dan pekerja keras." Nadira hanya tersenyum. Ia tidak suka membanggakan dirinya sendiri, jadi ia hanya menjawab singkat, "Saya hanya melakukan yang terbaik, Tante." Sepanjang pertemuan itu, Nadira mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga ini. Percakapan Ibu Reza selalu berputar pada hal-hal yang berhubungan dengan status sosial dan materi. "Kamu tinggal di mana, Nadira?" tanya Ibu Reza di tengah makan malam. Nadira menyebutkan nama kompleks perumahan tempat ia tinggal. Ibu Reza tampak sedikit terkejut sebelum tersenyum tipis. "Oh, kawasan itu cukup bagus. Tapi, aku lebih suka daerah yang lebih eksklusif. Rumah kami di sini sudah cukup lama. Mungkin nanti Reza bisa mencari yang lebih besar setelah menikah." Nadira hanya tersenyum tanpa berkomentar. Dalam hatinya,
Ia tahu bahwa rumah yang ia tinggali saat ini jauh lebih mewah dibandingkan rumah keluarga Reza. Tapi, ia tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Setelah pertemuan itu, Nadira mulai memahami bahwa keluarga Reza sangat mementingkan status sosial. Namun, karena cintanya pada Reza, ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia berharap, seiring waktu, mereka bisa menerima dirinya apa adanya. Beberapa bulan kemudian, Reza melamarnya. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, Nadira menerima lamaran itu. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah pernikahan, ia mulai melihat sisi lain dari Reza dan keluarganya. Dan saat itulah, Nia muncul. Nia adalah wanita muda yang memiliki daya tarik luar biasa. Ia tahu bagaimana tampil memesona di depan pria dan bagaimana memainkan peran sebagai wanita yang lemah dan butuh perlindungan. Ketika pertama kali bertemu Nia, Nadira tidak merasa curiga. Ia berpikir bahwa Nia hanyalah kenalan biasa Reza. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Perubahan sikap Reza, telepon larut malam, dan tatapan sinis dari ibu Reza semakin membuatnya bertanya-tanya. Tanpa Nadira sadari, kehidupannya yang semula bahagia mulai berubah menjadi serangkaian cobaan yang akan menguji batas kesabarannya. Setelah pernikahan, Nadira mencoba beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai seorang istri. Ia masih menjalankan bisnisnya seperti biasa, tetapi kini ada tanggung jawab tambahan untuk mengurus rumah tangga bersama Reza. Awalnya, semuanya terasa baik-baik saja. Meski ibu Reza kerap melontarkan komentar bernada sinis tentang kebiasaannya yang masih sibuk bekerja, Nadira berusaha untuk mengabaikan dan tetap menghormati ibu mertuanya. Namun, semakin hari, sikap ibu Reza semakin sulit diabaikan. Suatu sore, Nadira pulang lebih awal setelah menyelesaikan beberapa urusan bisnis. Saat memasuki rumah, ia mendengar suara ibu Reza yang berbicara di ruang tamu dengan salah satu kerabatnya. Nadira tidak bermaksud menguping, tetapi langkahnya terhenti ketika mendengar namanya disebut. Aku heran, kenapa Reza memilih wanita seperti Nadira? Memang dia sukses, tapi perempuan tetap perempuan. Sebaiknya dia itu di rumah saja, bukan sibuk bekerja seperti laki-laki. Suara ibu Reza terdengar jelas. Kerabatnya tertawa kecil. Tapi bukankah bisnisnya besar? Bahkan lebih sukses dari Reza sendiri. Itu yang membuatku tidak nyaman. Suara ibu Reza sedikit meninggi. Seorang istri tidak seharusnya lebih unggul dari suaminya. Reza itu laki-laki. Harga dirinya bisa jatuh kalau istrinya lebih berkuasa. Aku tidak mau orang-orang berpikir kalau dia hanya numpang hidup dari Nadira. Nadira menarik napas panjang. Ia menggenggam erat tasnya, berusaha menahan perasaan yang berkecamuk di dalam dadanya. Ia sudah menduga bahwa ibu mertuanya tidak pernah benar-benar menerimanya. Tetapi mendengar langsung kata-kata itu tetap saja menyakitkan. Tanpa mengatakan apa-apa, ia melangkah masuk ke rumah. Begitu ibu Reza menyadari kehadirannya, ekspresinya langsung berubah. Wanita itu tersenyum tipis, seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu sudah pulang, Nadira? Tanyanya dengan nada ramah yang dibuat-buat. Nadira membalas dengan senyum kecil. Iya, Bu. Maaf, tadi saya dengar pembicaraan ibu. Sekilas, wajah ibu Reza terlihat tegang, tetapi hanya sesaat sebelum ia kembali menunjukkan wajah anggunnya. Oh, itu hanya obrolan biasa. Jangan diambil hati. Nadira tidak ingin berdebat. Ia hanya mengangguk dan berlalu menuju kamar. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang, menatap cincin pernikahannya. Ia mencintai Reza, tetapi semakin hari, semakin banyak hal yang membuatnya merasa seolah-olah dirinya tidak benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga ini. Hubungan dengan Reza sendiri pun mulai terasa berbeda. Di awal pernikahan,
Reza selalu bersikap hangat dan penuh perhatian. Namun, beberapa bulan setelahnya, ada perubahan kecil yang mulai terasa. Reza menjadi lebih sering sibuk dengan pekerjaannya. Ia sering pulang larut malam dengan alasan banyak urusan kantor. Nadira tidak ingin berpikiran buruk, tetapi ia merasakan adanya jarak di antara mereka. Hingga suatu malam, Nadira sedang duduk di ruang tamu saat Reza masuk ke rumah. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Nadira menoleh dan tersenyum kecil. "Kamu baru pulang?" tanyanya lembut. Reza terlihat sedikit terkejut melihat istrinya masih terjaga. "Iya, ada meeting mendadak," jawabnya singkat. Nadira mengangguk, meskipun dalam hatinya ada keraguan. Ia sudah mencoba menghubungi Reza sore tadi, tetapi teleponnya tidak diangkat. Ketika akhirnya dibalas melalui pesan singkat, Reza hanya mengatakan bahwa ia sedang sibuk. "Kamu sudah makan?" tanya Nadira lagi. Reza melepas jasnya dan duduk di sofa. "Sudah. Aku makan di luar dengan teman-teman kantor." Nadira mengamati suaminya sejenak. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Reza berbicara. Datar, tanpa kehangatan seperti dulu. Nadira menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Namun, semakin hari, sikap Reza semakin aneh. Ia sering membawa ponselnya kemana-mana dan terlihat gelisah saat menerima pesan. Hingga suatu malam, Nadira menemukan sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Saat Reza sedang mandi, ponselnya tertinggal di meja. Biasanya, Reza tidak pernah meninggalkan ponselnya tanpa pengawasan. Tetapi kali ini, ia sepertinya lupa. Nadira tidak berniat untuk mengecek. Tetapi ketika layar ponsel menyala, ia melihat sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Sayang, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku rindu." Tangan Nadira gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap layar ponsel itu, berharap bahwa ini hanya kesalahpahaman. Namun, saat ia membuka pesan sebelumnya, hatinya terasa seperti diremas. Ada banyak percakapan mesra antara Reza dan seorang wanita bernama Nia. "Nia? Siapa dia?" Nadira merasa lemas. Matanya menelusuri isi percakapan itu. Setiap kata yang tertulis di layar seperti pisau yang menusuk hatinya. Saat itu, suara pintu kamar mandi terbuka. Reza keluar dengan handuk di lehernya. Ia terkejut melihat Nadira memegang ponselnya. "Nadira, apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan nada tegang. Nadira berdiri perlahan, menatap suaminya dengan mata yang kini basah oleh air mata yang tertahan. Ia mengangkat ponsel itu, memperlihatkan pesan yang baru saja ia baca. "Siapa Nia?" Suaranya bergetar, tetapi tetap tegar. Reza tampak panik. Ia mencoba meraih ponselnya, tetapi Nadira menariknya menjauh. "Aku tanya sekali lagi, siapa Nia?" Kali ini, suaranya lebih keras. Reza menghela napas, berusaha tetap tenang. "Dia hanya teman." "Teman?" Nadira tertawa miris. Ia menatap suaminya dengan kecewa. "Sejak kapan teman memanggilmu, sayang, dan merindukanmu?" Reza tidak bisa menjawab. Ia hanya diam, menghindari tatapan istrinya. Saat itu, Nadira merasa dunia yang ia bangun bersama suaminya mulai runtuh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahannya akan berubah seperti ini. Namun, ini baru permulaan dari luka yang akan semakin dalam. Nadira berdiri di depan Reza dengan tangan yang masih gemetar. Ponsel di genggamannya terasa begitu berat. Seakan-akan benda kecil itu telah merobohkan seluruh dunianya. Reza masih diam, tidak memberikan jawaban apapun. Ia hanya menatap istrinya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kamu selingkuh, Reza?" Suara Nadira terdengar lebih pelan, hampir seperti bisikan, tetapi syarat dengan emosi yang tertahan. "Aku bisa jelaskan,"
Reza akhirnya membuka mulut. Nadira menatapnya tajam. Jelaskan apa? Bahwa kamu bermain di belakangku? Bahwa selama ini aku percaya kepadamu, tapi kamu malah membalasnya dengan pengkhianatan? Reza mengusap wajahnya dengan frustrasi. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan, Nadira. Nia hanya teman. Aku memang dekat dengannya, tapi itu tidak berarti aku selingkuh. Teman? Nadira tertawa pelan, penuh ironi. Teman seperti apa yang memanggilmu, sayang, dan mengajak bertemu diam-diam? Reza menghela napas panjang, lalu menggeleng. Nadira, aku tidak ada niat untuk menyakitimu. Tapi kamu sudah melakukannya, potong Nadira cepat. Matanya kini berkaca-kaca, tetapi ia menolak untuk menangis di depan suaminya. Keduanya terdiam cukup lama. Nadira menatap ponsel di tangannya sebelum akhirnya mengembalikannya kepada Reza dengan tatapan penuh luka. Aku tidak akan memaksamu mengakui apapun, katanya dengan suara pelan namun tegas. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, Reza, kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, tak akan pernah bisa kembali utuh. Setelah mengatakan itu, Nadira berbalik dan melangkah keluar dari kamar. Ia butuh waktu untuk menenangkan dirinya, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam pernikahannya. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Hatinya sakit. Tetapi di dalam pikirannya, ia mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Nia. Keesokan harinya, Nadira tidak langsung membicarakan masalah ini lagi dengan Reza. Ia memilih untuk diam, mengamati, dan mencari tahu lebih banyak sebelum mengambil keputusan. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan makan malam datang dari ibu Reza. Nadira sudah merasa lelah menghadapi sikap ibu mertuanya, tetapi ia tetap datang karena tidak ingin menambah masalah. Saat tiba di rumah keluarga Reza, Nadira merasakan suasana yang berbeda. Ada seorang wanita asing yang duduk di ruang tamu bersama ibu Reza. Wanita itu cantik, dengan penampilan yang sangat terawat. Nadira, kenalkan. Ini Nia. Suara ibu Reza terdengar penuh kehangatan, sesuatu yang jarang sekali ia tunjukkan kepada Nadira. Nadira merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak perlu bertanya lebih jauh. Wanita ini pasti orang yang sama dengan yang ia lihat di ponsel Reza. Nia tersenyum manis, seolah tidak ada apa-apa. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu, Nadira. Aku sering dengar tentangmu dari Reza. Nadira berusaha tetap tenang, meskipun hatinya bergejolak. Ia menatap Reza yang duduk di sisi Nia. Pria itu tampak sedikit gelisah, tetapi tidak berkata apa-apa. Begitu? Nadira tersenyum kecil, menutupi perasaannya yang sesungguhnya. Dari siapa kamu mendengar tentangku? Dari Reza, tentu saja, jawab Nia dengan nada ringan. Kami sering berbicara tentang banyak hal. Nadira hampir tidak bisa menahan tawa mirisnya. Wanita ini tidak hanya hadir dalam pernikahannya secara diam-diam, tetapi kini bahkan dengan berani menampilkan diri di hadapannya. Ibu Reza, yang sejak tadi mengamati dengan penuh minat, akhirnya berbicara. Nia adalah teman baik keluarga kami. Dia sering membantu Reza dalam pekerjaannya. Membantu dalam pekerjaan? Nadira menatap langsung ke arah Reza. Benarkah begitu? Reza membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Nadira bisa melihat jelas kegelisahan di wajah suaminya. Malam itu, Nadira pulang dengan hati yang lebih terluka daripada sebelumnya. Ia tidak hanya dikhianati oleh suaminya, tetapi juga merasa dikhianati oleh keluarga yang seharusnya menerimanya sebagai bagian dari mereka. Satu hal yang kini semakin jelas di kepalanya, pernikahannya tidak lagi sama. Malam itu, Nadira duduk di dalam kamarnya, menatap bayangan dirinya di cermin dengan mata yang mulai memerah.
Hatanya berkecamuk hebat, dadanya terasa sesak, dan tenggorokannya terasa terbakar menahan kemarahan serta kepedihan yang luar biasa. Ia mengulang kembali kejadian malam tadi di rumah mertua. Nia, wanita itu, muncul dengan senyuman angkuh seolah-olah dirinya adalah bagian dari keluarga Reza yang lebih diakui dibanding dirinya sendiri. Ibu Reza jelas sekali menunjukkan keberpihakannya. Dan Reza, suaminya hanya diam. Nadira mengepalkan tangannya. Ia ingin marah, ingin menumpahkan semua amarahnya kepada suaminya yang duduk diam tanpa memberikan penjelasan sedikit pun. Bagaimana mungkin ia begitu lemah di hadapan wanita lain? Bagaimana mungkin ia membiarkan istrinya yang sah dipermalukan begitu saja? Pintu kamar terbuka. Reza masuk dengan ekspresi lelah, seolah-olah yang ia alami hari ini lebih berat daripada apa yang dirasakan oleh Nadira. "Nadira, aku tahu kamu marah," katanya pelan. Nadira berbalik, menatap suaminya dengan mata yang kini dipenuhi kemarahan yang membuncah. "Marah?" Nadanya penuh sarkasme. "Kamu pikir hanya itu yang aku rasakan sekarang, Reza?" "Aku muak." Reza menghela napas panjang, berusaha tetap tenang. "Aku tidak berniat menyakiti kamu." Nadira tertawa miris. "Tidak berniat? Lucu sekali kamu. Reza, kamu membiarkan perempuan itu duduk di depan wajahku, membiarkan ibumu memihaknya seolah-olah dia adalah menantu kebanggaannya, dan kamu hanya diam." Reza terdiam, tidak bisa membantah. Nadira melangkah maju, menatap suaminya dari dekat. "Siapa Nia sebenarnya buat kamu, Reza? Dan jangan coba-coba mengatakan dia hanya teman." Reza tampak ragu. Nadira bisa melihat dengan jelas ada ketakutan di wajahnya. Seakan-akan ia tidak tahu harus menjawab apa. "Jawab aku, Reza." Suara Nadira meninggi. Dia hanya seseorang yang aku kenal sebelum menikah denganmu." Akhirnya Reza bersuara. "Aku memang dekat dengannya, tapi aku tidak pernah berpikir untuk mengkhianatimu, Nadira." Nadira menahan napas, mencoba mencerna kata-kata itu. "Kamu dekat dengannya sebelum menikah denganku? Kenapa aku tidak pernah tahu?" Reza mengalihkan pandangannya, enggan menjawab. Seketika, semuanya terasa jelas bagi Nadira. "Jadi kamu masih menyimpan perasaan untuk dia?" Reza masih diam. Nadira menutup matanya, menarik napas panjang, berusaha menahan emosi yang semakin meledak. "Kenapa kamu menikah denganku, Reza? Kenapa kalau sejak awal ada orang lain di hatimu, kamu tidak memilih dia saja?" Reza mendongak, tatapannya tampak terluka. "Karena aku mencintaimu, Nadira." Kata-kata itu seharusnya terdengar indah. Seharusnya bisa meredakan sedikit luka di hati Nadira. Tapi tidak. Ia tidak bisa percaya begitu saja. "Kamu mencintaiku, tapi kamu membiarkan wanita lain masuk ke dalam pernikahan kita? Kamu mencintaiku, tapi kamu diam saja saat ibumu lebih menghormati perempuan itu dibanding istrimu sendiri." Reza menggeleng pelan. "Aku terjebak, Nadira. Aku tidak tahu harus bagaimana." Nadira menatap suaminya dengan getir. "Tidak tahu harus bagaimana? Kamu pria dewasa, Reza. Bukan anak kecil yang bisa berlindung di balik ketidaktahuan." Ia merasakan matanya mulai panas, tetapi ia menolak untuk menangis. Tidak di depan pria ini. Tidak di depan pengkhianat yang tidak tahu bagaimana mempertahankan wanita yang telah mengorbankan banyak hal untuknya. "Aku sudah lelah, Reza." Suara Nadira melemah, tetapi di dalamnya ada ketegasan yang tidak bisa disangkal. "Aku sudah cukup berusaha menjadi istri yang baik untukmu. Mencoba bertahan di keluarga yang tidak pernah benar-benar menerimaku. Tapi sekarang aku sadar, aku hanya sedang berjuang sendirian." Reza tampak semakin gelisah. "Jadi, apa maksudmu?"
Nadira menatapnya dengan dingin. Maksudku, mungkin ini saatnya aku berhenti berjuang untuk sesuatu yang tidak pernah menjadi milikku sepenuhnya. Reza terdiam. Matanya membulat, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Namun, Nadira tidak ingin memberikan kesempatan lagi. Ia telah cukup terluka. Ia telah cukup kehilangan dirinya sendiri demi pernikahan ini. Tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Reza berdiri terpaku. Nadira bisa melihat ekspresi panik yang mulai merayapi wajah suaminya. Tetapi itu sudah tidak berarti apa-apa lagi baginya. Ia menatap pria itu tanpa emosi, tanpa air mata, hanya kelelahan yang begitu nyata di matanya. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu begitu saja, Nadira. Suara Reza terdengar lebih pelan, nyaris seperti bisikan. Pernikahan kita tidak bisa berakhir begitu saja hanya karena kesalahpahaman. Nadira tertawa pelan, sarkasme yang jelas terdengar di suaranya. Kesalahpahaman? Kamu pikir ini hanya kesalahpahaman? Reza menelan ludah. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak ingin pernikahan kita berakhir seperti ini. Nadira menatapnya tajam. Jadi baru sekarang kamu takut kehilangan? Setelah kamu membiarkan wanita lain masuk dalam hidupmu, setelah kamu membiarkan ibumu mempermalukanku, setelah kamu menghancurkan kepercayaan yang susah payah aku bangun untukmu. Reza mengusap wajahnya dengan frustrasi. Nadira, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Nadira menggeleng pelan. Cinta bukan hanya sekadar kata-kata. Reza, cinta butuh bukti. Dan sejauh ini, kamu tidak membuktikan apa-apa selain bahwa aku hanyalah seseorang yang bisa kamu abaikan kapan saja. Reza terdiam. Tatapannya berkaca-kaca. Tetapi Nadira tidak peduli lagi. Ia sudah terlalu lama mencoba memahami, mencoba bertahan, mencoba menutup mata atas segala hal yang menyakitinya. Kamu bilang kamu mencintaiku, lanjut Nadira dengan suara lebih tenang, tetapi ada dingin yang menusuk di balik kata-katanya. Kalau memang benar, seharusnya kamu tidak membiarkan aku merasa seperti ini. Seharusnya kamu bisa berdiri untuk membelaku, bukan membiarkan aku dihancurkan oleh keluargamu sendiri. Reza menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku takut, Nadira. Aku takut kehilangan kamu, takut mengecewakan ibuku, takut membuat semua orang berpikir aku bukan suami yang baik. Nadira tersenyum miris. Dan kamu memilih untuk mengecewakanku? Kamu memilih untuk membiarkan ibumu menganggapku tidak berharga? Kamu memilih membiarkan wanita lain menyusup ke dalam pernikahan kita? Reza tidak menjawab. Nadira bisa melihat jelas bagaimana pria itu kehilangan kata-kata. Keheningan menggantung di antara mereka, berat dan penuh ketegangan. Nadira akhirnya menghela napas panjang. Ia melangkah menuju lemari, mengambil koper yang tersimpan di bagian atas, lalu meletakkannya di atas ranjang. Reza menatapnya dengan tatapan penuh ketakutan. Nadira, apa yang kamu lakukan? Nadira tidak menjawab. Tangannya mulai mengambil pakaian dari lemari, melipatnya dengan tenang, lalu memasukkannya ke dalam koper satu persatu. Reza melangkah maju, mencoba menghentikannya dengan memegang tangannya. Tolong, jangan lakukan ini. Nadira menepis tangannya dengan lembut, tetapi tegas. Aku sudah cukup lelah, Reza. Aku sudah terlalu banyak berkorban untuk sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Reza menggeleng dengan panik. Tidak, Nadira. Jangan pergi. Kita bisa memperbaiki ini. Aku bisa berubah. Aku bisa berusaha lebih baik lagi. Nadira menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil, senyum yang penuh luka. Kamu hanya takut kehilangan, Reza. Bukan karena kamu benar-benar ingin mempertahankanku, tapi karena kamu tidak siap menghadapi akibat dari perbuatanmu sendiri. Reza mencoba menggenggam tangannya lagi. Tapi kali ini Nadira mundur selangkah.
Kamu tidak pernah benar-benar memilihku, Reza. Jadi sekarang, aku yang akan memilih untuk pergi. Ia menutup koper dengan bunyi klik yang terdengar begitu jelas di tengah keheningan yang menyelimuti ruangan. Reza merasa dadanya semakin sesak melihat Nadira benar-benar bersiap untuk pergi. Tangannya terangkat, ingin meraih bahu istrinya, ingin menahannya, ingin mengatakan sesuatu yang bisa mengubah keputusan Nadira, tapi bibirnya seakan terkunci. Nadira, aku mohon. Suaranya terdengar lirih, nyaris bergetar. Jangan pergi. Jangan akhiri semua ini dengan cara seperti ini. Nadira berhenti sejenak. Jari-jarinya yang sedang menggenggam resleting koper terasa bergetar halus, tetapi ia segera menguatkan dirinya lagi. Ia tidak akan goyah hanya karena kata-kata penuh penyesalan dari pria ini. Aku tidak mengakhiri apapun, Reza. Suaranya terdengar tegas, dingin. Kamu sendiri yang membiarkan semuanya hancur sedikit demi sedikit. Reza melangkah maju, berdiri di samping koper itu, menghalangi Nadira yang hendak mengambilnya. Kalau aku salah, biarkan aku memperbaikinya. Aku janji, Nadira. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang lebih baik untukmu. Nadira mendongak, menatap wajah pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Kamu bilang ingin memperbaiki semuanya. Tapi apa kamu sadar, Reza? Kamu baru ingin berusaha setelah aku memutuskan untuk pergi. Reza terdiam. Matanya memerah. Rahangnya mengatup rapat seolah sedang berjuang menahan emosi yang bergemuruh dalam dirinya. Nadira melangkah ke samping, berusaha meraih kopernya lagi, tapi Reza dengan cepat menggenggam tangannya. Tolong, Nadira. Jangan pergi. Sentuhan itu, suara penuh keputusasaan itu, sesuatu di dalam hati Nadira masih ingin melemah. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak boleh lagi mengorbankan dirinya untuk seseorang yang bahkan tidak bisa benar-benar memilihnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan lembut, tapi tegas, menepis genggaman tangan Reza. Kamu tidak bisa menghentikanku, Reza. Reza menggeleng, air matanya hampir jatuh. Aku mencintaimu, Nadira. Aku benar-benar mencintaimu. Nadira menatapnya dalam-dalam. Cinta seperti apa yang kamu maksud, Reza? Cinta yang membiarkan istrimu dihina oleh keluargamu sendiri? Cinta yang membuatmu diam saat ada perempuan lain yang dengan bangga mengklaim dirimu? Cinta yang membuatku harus terus berjuang sendirian? Reza menggigit bibirnya. Matanya kini tampak semakin berkabut. Aku takut, Nadira. Aku takut kehilangan semuanya. Nadira tersenyum kecil. Senyum yang lebih menyakitkan daripada tangisan. Yang kamu takutkan bukan aku, Reza. Yang kamu takutkan adalah kehilangan kenyamananmu. Kamu takut kehilangan citra suami sempurna yang selama ini kamu bangun di depan semua orang. Kamu takut kehilangan gengsimu. Reza memejamkan matanya. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan membiarkan aku sampai di titik ini. Lanjut Nadira. Aku sudah cukup sabar. Aku sudah cukup terluka. Dan aku tidak akan membiarkan diriku lebih hancur lagi. Reza menatapnya penuh harap. Kumohon, Nadira. Beri aku kesempatan. Nadira menggeleng. Kesempatan itu sudah lama aku berikan, Reza. Tapi kamu sendiri yang menyia-nyiakannya. Ia meraih kopernya dengan tegas, melangkah melewati suaminya yang kini hanya bisa dia mematung. Baru saja tangannya mencapai gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Nadira! Suara itu, dingin, penuh otoritas. Nadira langsung tahu siapa pemiliknya. Ia menoleh, dan benar saja. Ibu Reza berdiri di ambang pintu kamar, matanya menatap tajam ke arahnya. Di belakangnya, Nia berdiri dengan ekspresi yang sulit dibaca, tetapi bibirnya melengkung tipis, seolah menikmati drama yang sedang berlangsung. Nadira mengeratkan genggamannya pada gagang koper. Ada apa, Bu? Suaranya tetap tenang meskipun dadanya sudah dipenuhi gejolak. Ibu Reza melangkah masuk. Tatapannya menyapu koper yang ada di tangan Nadira. Kamu mau pergi? Ya, jawab Nadira singkat, tanpa ragu. Wanita itu mendecakkan lidah,
lalu menatap Reza yang masih berdiri di samping ranjang. "Lihat ini, Reza. Lihat bagaimana istrimu berniat meninggalkanmu begitu saja." Reza masih diam, kepalanya menunduk, seolah terlalu bingung untuk melakukan apapun. Nadira tersenyum kecil, lalu menatap Ibu Reza dengan tenang. "Saya pergi bukan begitu saja, Bu. Saya pergi setelah cukup bersabar menghadapi semua ini." Ibu Reza mendengus sinis. "Jadi kamu pikir kamu korban di sini? Kamu pikir kamu wanita suci yang tidak punya kesalahan apapun?" Nadira tidak terkejut dengan sikap itu. Ia sudah terlalu sering melihat bagaimana ibu mertuanya selalu menyepelekan perasaannya. "Saya tidak pernah bilang saya tidak punya kesalahan," kata Nadira, masih tetap tenang. "Tapi saya cukup sadar untuk tidak terus bertahan di tempat yang hanya membuat saya menderita." Mata Ibu Reza menyipit, lalu tatapannya beralih ke Nia yang sejak tadi hanya diam. Seolah memahami isyarat itu, Nia melangkah maju, lalu membuka mulutnya untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke dalam kamar. "Nadira, mungkin kamu terlalu terburu-buru," katanya dengan suara yang lembut tetapi penuh racun. "Aku tidak bermaksud merebut Reza darimu. Aku hanya ingin berteman dengannya, membantu dia di saat dia butuh dukungan." Nadira menatap wanita itu dengan tajam, lalu tersenyum tipis. "Membantu? Dengan cara apa? Mengajaknya bertemu diam-diam? Memanggilnya sayang?" Nia tampak sedikit terkejut karena Nadira menanggapinya dengan begitu langsung. "Aku tahu semuanya, Nia," lanjut Nadira. "Aku tahu bagaimana kamu dengan sengaja mencoba masuk ke dalam kehidupan rumah tanggaku. Tapi aku tidak akan membuang waktu untuk berdebat denganmu. Aku tidak akan merendahkan diriku dengan memperjuangkan sesuatu yang tidak layak aku perjuangkan." Tatapan Nia sedikit berubah. Sekilas, Nadira bisa melihat ekspresi terkejut di wajah wanita itu. "Nadira, kamu tidak bisa pergi." Suara Ibu Reza kembali terdengar, kini lebih keras. "Pernikahan bukan permainan. Tidak bisa hanya karena masalah kecil kamu langsung lari seperti ini." Nadira menghela napas panjang, lalu menatap ibu mertuanya dengan penuh keyakinan. "Masalah kecil?" Ia mengulang kata-kata itu dengan nada yang lebih rendah, tetapi ada kemarahan yang tersembunyi di baliknya. "Bu, mungkin bagi ibu ini masalah kecil. Tapi bagi saya, ini adalah harga diri saya sebagai seorang istri dan sebagai seorang wanita." Ibu Reza membuka mulutnya lagi, tapi kali ini Nadira tidak memberinya kesempatan. "Sudah cukup, Bu. Saya sudah cukup lama diam. Saya sudah cukup lama bertahan. Tapi sekarang, saya memilih untuk tidak lagi membiarkan diri saya diinjak-injak." Ia meraih gagang pintu, lalu menariknya dengan tegas. Reza melangkah maju dengan panik. "Nadira, tolong, jangan tinggalkan aku." Nadira menatapnya sekali lagi, kali ini dengan sorot mata yang sudah tidak bisa digoyahkan. "Lepaskan aku, Reza," ucapnya dengan suara yang begitu tenang, tetapi menusuk tajam. Dan untuk pertama kalinya, Reza menyadari bahwa kali ini, Nadira benar-benar akan pergi. Reza berdiri terpaku di tempatnya, matanya memerah, tubuhnya terasa begitu lemas seolah seluruh kekuatannya hilang begitu saja. Ia ingin berlari, ingin menarik Nadira ke dalam pelukannya, ingin memohon agar istrinya tetap tinggal. Tapi sesuatu di dalam dirinya tahu bahwa kali ini berbeda. Kali ini, Nadira tidak hanya sedang marah seperti biasanya. Kali ini, ia benar-benar sudah lelah. Tangan Nadira menggenggam erat gagang koper. Kepalanya tegak, langkahnya mantap. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam sorot matanya. Selama ini, ia menahan semuanya, berusaha bertahan dengan harapan bahwa pernikahannya bisa diselamatkan. Tapi ternyata, tidak ada yang berusaha menyelamatkan dirinya. Ibu Reza masih berdiri di dekat pintu. Wajahnya penuh kemarahan dan kekecewaan. "Jadi ini keputusanmu?" Suara wanita itu terdengar tajam, penuh sindiran. "Kamu pikir dengan pergi, kamu akan terlihat lebih mulia? Kamu pikir dengan meninggalkan suamimu, kamu menjadi wanita yang lebih baik?" Nadira tersenyum kecil. Tatapan matanya begitu tajam. "Saya tidak pernah ingin terlihat mulia, Bu. Saya hanya ingin menghargai diri saya sendiri."
Dan saya tidak bisa melakukannya jika saya terus bertahan di tempat yang tidak menghargai saya. Mata Ibu Reza menyipit tajam, rahangnya mengatup erat. Nadira bisa melihat dengan jelas bahwa wanita itu tidak pernah menyangka ia akan berani melawan. Selama ini, ia hanya dianggap sebagai menantu yang harus patuh, harus tunduk pada semua keinginan keluarga suaminya, dan tidak boleh bersuara. Apa kamu pikir kamu bisa hidup sendiri tanpa suamimu? Ibu Reza mendengus sinis. Kamu pikir setelah meninggalkan rumah ini, kamu akan lebih bahagia? Nadira menatap ibu mertuanya dengan ekspresi datar. Kebahagiaan saya tidak bergantung pada pria yang bahkan tidak bisa memperjuangkan saya, Bu. Ibu Reza mendelik marah. Kurang ajar. Sudahlah, Bu. Suaranya tiba-tiba terdengar, lembut tapi penuh dengan nada puas yang tersembunyi. Kalau Nadira memang mau pergi, biarkan saja. Mungkin ini memang yang terbaik. Nadira menoleh dan menatap Nia dengan senyum tipis. Ia tahu wanita ini pasti menikmati kekacauan yang terjadi. Nia pasti berpikir bahwa dengan kepergiannya, jalannya untuk mendapatkan Reza akan terbuka lebar. Benar, kata Nadira pelan, tapi matanya tak lepas dari wajah Nia. Mungkin ini memang yang terbaik. Tatapan mereka bertemu dalam sekejap yang terasa begitu panjang. Nadira bisa melihat sorot kemenangan di mata Nia, tapi ia tidak peduli. Ia tidak butuh menang dalam permainan yang sudah kotor sejak awal. Ia tidak butuh membuktikan apapun kepada wanita seperti Nia. Tanpa membuang waktu lagi, Nadira menarik kopernya dan melangkah keluar kamar. Nadira! Reza memanggilnya lagi, tapi Nadira tidak berhenti. Setiap langkahnya terasa berat, tapi juga membebaskan. Setiap langkahnya menjauh dari rumah ini adalah langkah menuju kebebasannya, menuju kehidupan yang seharusnya tidak dihabiskan untuk seseorang yang bahkan tidak pernah berusaha mempertahankannya dengan benar. Tangga yang selama ini ia naiki dengan harapan, kini ia turuni dengan hati yang sudah mantap. Lorong rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa begitu asing. Sampai akhirnya, ia mencapai pintu depan. Tangan Nadira terangkat, menggenggam kenop pintu. Tapi sebelum ia sempat membukanya, suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar di belakangnya. Nadira, tunggu! Ia menutup matanya sejenak. Suara itu, suara yang selama ini ia cintai. Suara yang dulu selalu bisa membuatnya tenang, tapi kini hanya membuat hatinya semakin terluka. Ia membuka matanya lagi, lalu berbalik perlahan. Reza berdiri di sana, napasnya sedikit terengah. Matanya merah. Wajahnya penuh dengan kepanikan dan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Tolong, jangan pergi. Suaranya bergetar. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan membuktikan kalau aku bisa berubah. Aku akan melawan siapapun, bahkan ibuku sendiri, demi kamu. Nadira menatapnya lama. Kenapa baru sekarang, Reza? Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Reza terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tahu bahwa selama ini, ia selalu membiarkan segalanya berjalan sesuai dengan keinginan orang lain. Ia tahu bahwa selama ini, ia tidak pernah benar-benar memperjuangkan wanita yang berdiri di depannya ini. Dan sekarang, saat ia ingin berjuang, Nadira sudah lelah. Aku minta maaf. Suara Reza nyaris putus asa. Aku minta maaf untuk semuanya. Aku minta maaf karena sudah terlalu pengecut. Aku minta maaf karena tidak pernah benar-benar melihat bagaimana perasaanmu. Tapi aku bersumpah, Nadira. Aku bersumpah aku akan berubah. Nadira menghela napas panjang. Matanya menatap pria di depannya dengan begitu dalam, seolah mencoba mencari kebenaran dalam setiap kata-kata yang diucapkannya. Tapi akhirnya, ia hanya tersenyum kecil. Senyum yang tidak lagi dipenuhi dengan harapan, tidak lagi dipenuhi dengan cinta seperti dulu. Kamu mungkin bisa berubah, Reza, katanya pelan. Tapi aku sudah tidak ada di sini untuk menyaksikan perubahan itu. Ia menoleh, membuka pintu, dan tanpa ragu lagi, melangkah keluar. Angin malam menyambutnya, menyapu lembut wajahnya. Udara dingin menusuk kulitnya. Tapi itu tidak sebanding dengan rasa dingin yang sudah lama mengisi hatinya. Di belakangnya,
ia bisa mendengar suara Reza memanggil namanya lagi. Tapi ia tidak berhenti. Ia tidak akan berbalik. Karena kali ini, ia benar-benar pergi. Langkah Nadira semakin jauh menjauh dari rumah yang pernah dianggapnya sebagai tempat perlindungan. Namun, meskipun tubuhnya terus bergerak, hatinya terasa begitu berat. Ada rasa sesak di dadanya, bukan karena ia menyesal dengan keputusan yang sudah diambil, tetapi karena segala yang terjadi begitu rumit dan melukai. Suara Reza yang memanggilnya masih bergema di telinganya, namun ia memilih untuk tidak mendengarnya. Keputusan ini sudah final. Nadira sudah terlalu lama menjadi korban dalam permainan yang tidak pernah ia pilih. Hatinya terasa kosong. Ia tidak tahu kemana langkahnya akan membawanya. Namun ia tidak peduli. Yang penting, ia merasa bebas untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bebas dari pengkhianatan, dari rasa tidak dihargai, dan bebas dari tekanan yang selama ini mengikatnya. Namun, saat Nadira melangkah semakin jauh, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Langkah kaki yang cepat, suara napas yang terengah-engah, menandakan bahwa orang itu hampir menyusulnya. Nadira berhenti sejenak, tak ingin berbalik. Ia tahu siapa yang datang. Apalagi, Reza. Nadira berkata tanpa menoleh. Suaranya dingin dan tegas. Tapi, ternyata suara yang menyahut bukanlah Reza. Nadira. Suara itu terdengar lebih tajam dan penuh ancaman. Ia menoleh dengan cepat, dan melihat Nia berdiri di depannya, dengan tatapan yang tajam, penuh tantangan. Nia tidak sendirian. Ibu Reza berdiri di belakangnya, menatap Nadira dengan ekspresi penuh kebencian. Jadi kamu benar-benar berniat pergi? Nia bertanya dengan suara yang terdengar penuh kepuasan. Kamu pikir Reza akan hidup bahagia tanpa kamu? Nadira terdiam, mengatur napas sejenak. Saya tidak peduli dengan kebahagiaan Reza, jawabnya pelan namun tegas. Kebahagiaan saya lebih penting. Ibu Reza melangkah maju, tampaknya marah karena merasa Nadira sudah merusak rencananya. Jangan pikir kamu bisa pergi begitu saja. Ini rumah suamimu, Nadira. Kamu adalah istri yang harus tunduk pada suami dan keluarga, bukan sebaliknya. Nadira menatap wanita itu dengan tatapan yang keras. Saya tidak pernah merasa seperti itu, Bu, jawabnya. Saya bukan milik siapapun untuk dipermainkan, apalagi dihina dan disakiti. Nia terkekeh, seolah menikmati ketegangan ini. Kamu hanya seorang wanita yang merasa terluka karena tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nadira, katanya dengan nada mengejek. Reza adalah milikku sekarang. Kamu bisa pergi, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Nadira merasakan rasa panas yang mulai menjalar di dadanya. Aku tidak pernah bersaing denganmu, Nia, jawabnya, dengan suara yang semakin berat. Kamu tidak lebih dari sekadar pengganggu dalam pernikahan kami. Nia melangkah mendekat, matanya berkilat tajam. Kamu yang mengganggu dirimu sendiri, Nadira. Kamu yang membiarkan Reza menjauh darimu. Kamu yang terlalu sibuk dengan kesuksesanmu dan lupa menjaga hubunganmu dengan suami. Nadira menggigit bibirnya, menahan amarah yang hampir tak terkendali. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di dalam pernikahan kami, Nia. Kamu hanya melihat dari luar, dan mencoba merusak sesuatu yang kamu bahkan tidak mengerti. Ibu Reza menggeram, kemudian melangkah maju, menekan Nadira dengan kata-kata tajam. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Sekarang kamu ingin pergi? Kamu pikir dengan meninggalkan Reza, hidupmu akan lebih baik? Nadira merasakan hatinya perih. Kata-kata ibu mertuanya menghujam jantungnya seperti pisau. Namun, ia tidak membiarkan dirinya terjatuh. Saya sudah lelah dengan segala intrik dan manipulasi dari keluarga ini, kata Nadira, dengan suara bergetar. Saya tidak akan mengorbankan diri saya lebih lama lagi. Ibu Reza menatap Nadira dengan penuh kebencian. Kamu akan menyesal. Kamu akan melihat bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa Reza. Nadira benar. Suara Reza tiba-tiba terdengar, membuat semua orang terdiam. Nadira menoleh dan melihat Reza berdiri beberapa langkah di belakang ibu dan Nia. Matanya penuh kebingungan dan kesedihan.
Kamu tidak perlu menanggung ini semua sendirian. Aku akan berubah, Nadira. Aku janji. Nadira menatapnya dengan hati yang serba salah. Ada begitu banyak perasaan yang bercampur aduk di dalam dirinya. Marah, kecewa, terluka. Reza yang dulu ia cintai, kini bukan lagi pria yang ia kenal. Kamu janji. Nadira akhirnya berkata, suaranya hampir tidak terdengar. Berapa kali kamu berjanji, Reza? Dan berapa kali janji itu kamu ingkari? Aku lelah mendengar kata-katamu. Aku lelah berharap. Reza menelan ludah, langkahnya terhenti. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan buktikan kalau aku bisa berubah. Namun Nadira hanya menunduk. Sejenak menutup matanya untuk menenangkan diri. Ia ingin sekali percaya. Ingin sekali memberi kesempatan pada Reza. Tapi ia sudah terlalu terluka untuk bisa melupakan semuanya begitu saja. Aku tidak bisa lagi, Reza. Jawabnya akhirnya. Suaranya penuh keputusasaan. Aku sudah terlalu lama bertahan. Dan aku rasa sudah waktunya aku melepaskan semuanya. Suaranya tenggelam di tengah ketegangan yang mencekam. Tetapi Nadira tahu, ia tidak bisa kembali lagi. Semua yang terjadi sudah cukup. Rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan, kini terasa seperti kandang yang penuh dengan pengkhianatan dan penderitaan. Aku pergi, Reza. Nadira berkata dengan pasti, dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan suaminya yang terdiam, terperangah, dan tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Langkah Nadira semakin menjauh. Ia tahu, kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak Reza, tidak ibu mertuanya, tidak Nia. Karena kali ini, ia benar-benar memilih untuk hidup untuk dirinya sendiri. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi aspal jalanan yang mulai gelap. Udara dingin menusuk kulit Nadira, tapi ia tidak peduli. Tangannya masih erat menggenggam gagang koper, matanya lurus menatap ke depan. Setiap langkah yang ia ambil semakin menjauhkan dirinya dari rumah yang telah memberinya begitu banyak luka. Namun, hatinya masih bergemuruh. Ada rasa sakit yang begitu dalam, tapi ada juga rasa lega yang perlahan tumbuh. Ia sudah terlalu lama menahan semua beban ini, dan sekarang, ia akhirnya bisa melepaskannya. Ponselnya bergetar di dalam tas. Nadira menghentikan langkahnya sejenak, mengeluarkannya, lalu melihat nama yang tertera di layar. Sinta. Dengan napas berat, ia menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. Halo. Di mana kamu sekarang? Suara Sinta terdengar khawatir di seberang sana. Nadira menelan ludah, matanya menatap sekeliling. Jalanan sepi, hanya ada beberapa mobil yang melintas. Aku di luar, sedang mencari taksi, jawabnya dengan suara pelan. Kamu beneran pergi dari rumah Reza? Ya. Nadira mengangguk meskipun tahu sahabatnya tidak bisa melihatnya. Aku sudah tidak tahan lagi. Shin? Sinta terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas panjang. Bagus. Katanya mantap. Kamu sudah terlalu lama bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Aku bangga sama kamu. Mata Nadira terasa panas. Ia mengedip beberapa kali untuk menahan air mata yang hampir jatuh. Aku nggak tahu harus kemana sekarang. Shin? Datanglah ke apartemenku. Sinta langsung menawarkan. Aku ada di rumah. Aku akan menunggumu. Nadira mengangguk pelan. Oke, katanya akhirnya. Setelah menutup telepon, ia segera mengangkat tangannya untuk menghentikan sebuah taksi yang kebetulan lewat. Mobil itu berhenti di depannya, dan dengan cepat, ia masuk ke dalam, meletakkan kopernya di samping. Ke apartemen Grand Avenue, katanya kepada sopir, lalu menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Saat taksi mulai melaju, Nadira memejamkan matanya sejenak. Kepalanya terasa berat, pikirannya dipenuhi oleh banyak hal. Wajah Reza yang penuh penyesalan, tatapan sinis ibu mertuanya, dan senyum kemenangan Nia. Semua itu berputar di benaknya seperti film yang terus berulang. Namun, ia menepis semuanya. Sekarang bukan saatnya untuk tenggelam dalam kenangan yang menyakitkan. Ia harus mulai berpikir tentang masa depannya.
tentang bagaimana ia akan menjalani hidupnya tanpa Reza dan keluarganya yang selalu menindasnya. Setengah jam kemudian, taksi berhenti di depan apartemen Sinta. Nadira membayar ongkosnya, lalu keluar dengan koper di tangan. Ia menekan bel unit sahabatnya, dan dalam hitungan detik, pintu terbuka. Nadira. Sinta langsung menariknya ke dalam pelukan erat. Nadira tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis dalam diam, membiarkan semua emosinya tumpah dalam pelukan sahabatnya. "Kamu sudah melakukan yang terbaik," bisik Sinta sambil mengusap punggungnya. Nadira hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sinta menariknya masuk, menutup pintu, lalu menuntunnya ke sofa. "Kamu pasti capek. Duduk dulu. Aku buatkan teh hangat." Nadira mengangguk dan duduk, sementara Sinta pergi ke dapur. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan yang semakin deras. Pikirannya masih belum bisa tenang. Tak lama, Sinta kembali dengan secangkir teh hangat dan duduk di sebelahnya. "Jadi, sekarang apa rencanamu?" Nadira menggenggam cangkir itu erat-erat, menghangatkan tangannya yang dingin. "Aku belum tahu," jawabnya jujur. "Yang pasti, aku tidak akan kembali ke sana lagi." Sinta tersenyum bangga. "Bagus. Aku yakin kamu bisa menjalani hidupmu sendiri tanpa mereka." Nadira menatap sahabatnya dan tersenyum kecil. "Terima kasih, Shin. Kamu selalu ada untukku." "Selalu?" Sinta menepuk tangannya dengan lembut. Namun, malam itu belum berakhir. Saat Nadira sedang mencoba menenangkan dirinya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, nama yang muncul di layar membuat dadanya terasa semakin sesak. "Reza." Nadira menatap layar itu lama, ragu-ragu apakah ia harus menjawab atau tidak. Namun, sebelum ia sempat memutuskan, Sinta merebut ponselnya dan menekan tombol merah. "Kamu tidak perlu bicara dengannya sekarang," kata Sinta tegas. Nadira menghela napas panjang. "Dia pasti akan terus menghubungiku." "Biarkan saja," kata Sinta. "Dia yang kehilangan, bukan kamu." Namun, ponsel itu terus bergetar, kali ini dengan pesan yang masuk satu persatu. "Reza, Nadira, tolong angkat teleponku. Reza, aku mohon, kita harus bicara. Reza, aku nggak bisa kehilangan kamu. Reza, aku akan ke apartemen Sinta kalau kamu terus menghindar." Nadira membeku di tempatnya, menatap pesan terakhir itu dengan jantung yang berdebar kencang. "Sin." Suaranya lirih. "Dia bilang dia mau ke sini." Sinta mendengus kesal. Dia pikir dia siapa? Datang ke sini setelah semua yang dia lakukan. Nadira menggeleng lemah. "Aku nggak tahu, Shin. Aku capek. Aku nggak mau bertemu dengannya lagi." Sinta menggenggam tangannya erat. "Kalau dia benar-benar datang, aku yang akan menghadapinya." Tapi sebelum mereka bisa berkata apa-apa lagi, suara bel apartemen berbunyi nyaring. Nadira dan Sinta saling berpandangan. Hati Nadira berdebar semakin kencang. Ia tahu siapa yang ada di luar sana. Reza benar-benar datang. Sinta bangkit dari sofa dengan ekspresi geram. Ia berjalan cepat menuju pintu, bersiap untuk menghadapi pria yang telah menyakiti sahabatnya berkali-kali. Nadira masih duduk di tempatnya, tubuhnya tegang, jantungnya berdetak tak karuan. Bel berbunyi lagi, kali ini lebih lama, seolah orang di luar sana kehilangan kesabaran. Sinta menarik napas dalam, lalu membuka pintu dengan kasar. "Apa maumu, Reza?" tanyanya tajam, tanpa basa-basi. Reza berdiri di ambang pintu, basah kuyup karena hujan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya terlihat lelah, dan matanya merah. Entah karena marah, frustasi, atau baru saja menangis. "Aku mau bicara dengan Nadira." Suaranya serak, nyaris berbisik. "Terlambat," balas Sinta dingin. "Dia nggak mau lagi dengar omong kosongmu." Reza melangkah maju, tapi Sinta menghalanginya dengan tubuhnya. "Sinta, tolong. Aku cuma butuh waktu sebentar. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Reza, kalian sudah selesai." "Tidak." Suara Reza meninggi,
Matanya penuh dengan keputusasaan. Aku nggak bisa kehilangan Nadira. Aku butuh dia. Nadira yang sedari tadi diam akhirnya berdiri. Ia melangkah perlahan mendekati pintu, meskipun jantungnya masih berdebar hebat. Tatapannya bertemu dengan mata Reza yang penuh harapan. Nadira? Suara Reza lebih lembut sekarang. Tolong, kasih aku kesempatan buat jelasin. Nadira menatapnya dalam diam, lalu menarik napas panjang. Ia melirik ke arah Sinta yang masih berdiri di depannya dengan ekspresi tajam. Aku akan bicara dengannya, Shin, katanya akhirnya. Sinta menoleh dengan tatapan tak percaya. Nadira, kamu serius? Dia cuma akan memanipulasimu lagi. Aku tahu, Nadira tersenyum pahit. Tapi aku butuh mendengar sendiri untuk memastikan semuanya benar-benar berakhir. Sinta masih terlihat tidak setuju. Tapi akhirnya ia menghela napas dan melangkah mundur. Baik, tapi aku tetap di sini. Aku nggak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Reza mengangguk pelan, lalu melangkah masuk. Pakaiannya masih basah, dan dia terlihat menggigil sedikit. Tapi jelas itu bukan hal yang dipikirkannya sekarang. Nadira berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa. Sementara Reza berdiri di depannya, ragu-ragu seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku nggak pernah bermaksud buat nyakitin kamu, Nadira, katanya akhirnya. Nadira tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Lucu sekali, karena itulah yang paling sering kamu lakukan. Reza menunduk, seolah merasa malu. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah banyak ngelakuin hal yang gak bisa dimaafin. Tapi aku benar-benar nyesel. Nadira, aku butuh kamu. Nadira menggeleng pelan. Reza, kamu gak butuh aku. Kamu hanya butuh seseorang yang bisa menopang egomu. Kamu butuh seseorang yang bisa kamu kendalikan. Tidak, bukan itu. Reza buru-buru menyangkal. Aku benar-benar sadar sekarang. Aku tahu aku selama ini terlalu bodoh. Aku sudah biarin ibu dan Nia menghancurkan semuanya. Aku sudah terlalu lama buta. Nadira. Mata Nadira terasa panas, tapi ia menahan dirinya. Ia tidak akan menangis lagi. Lalu kenapa baru sekarang kamu sadar, Reza? Nadira menatapnya tajam. Kenapa harus menunggu aku benar-benar pergi? Reza terdiam, tidak bisa menjawab. Kamu tahu kenapa? Karena kamu selalu berpikir aku nggak akan pernah benar-benar pergi. Kamu berpikir aku akan selalu bertahan. Meskipun kamu menghancurkan aku berkali-kali. Suara Nadira gemetar karena emosi. Tapi aku sudah cukup. Aku sudah selesai. Tidak, Nadira. Tolong. Aku nggak mau dengar lagi, Reza. Nadira bangkit berdiri. Menatap pria yang pernah ia cintai dengan seluruh hatinya. Pria yang sekarang hanya terasa seperti orang asing. Aku nggak akan pernah kembali padamu, katanya dengan mantap. Aku sudah memutuskan untuk memilih diriku sendiri kali ini. Reza terlihat hancur. Wajahnya menegang, tangannya mengepal di sisinya. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tahu sudah tidak ada lagi yang bisa diucapkan. Pergilah, Reza. Suara Nadira nyaris berbisik. Hiduplah dengan pilihanmu. Reza masih berdiri di sana selama beberapa detik, seolah berharap ada keajaiban yang bisa mengubah keputusan Nadira. Tapi akhirnya, dengan langkah berat, ia berbalik dan berjalan keluar dari apartemen. Saat pintu tertutup di belakangnya, Nadira merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dadanya. Bukan lagi kesedihan yang menyiksa, tapi rasa lega yang begitu dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Hujan di luar masih belum reda, menambah suasana dingin yang kini memenuhi ruangan. Nadira masih berdiri di tempatnya, tatapannya kosong menatap pintu yang baru saja tertutup. Hatinya berdebar kencang, tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena ketegangan yang belum juga mereda. Sinta mendekat, meletakkan tangannya di bahu Nadira. Kamu baik-baik saja? Nadira menghela napas panjang. Aku nggak tahu, Shin. Rasanya campur aduk. Sinta mengangguk mengerti. Itu wajar. Tapi yang pasti,
Kamu sudah melakukan hal yang benar. Nadira tersenyum tipis, tapi matanya masih menyimpan kegelisahan. Aku harap begitu. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, ponsel Nadira kembali bergetar di atas meja. Ia menoleh cepat, dan matanya membesar ketika melihat nama yang muncul di layar. Ibu Reza. Jantungnya mencelos. Ia belum siap menghadapi wanita itu. Apalagi sekarang, gumam Sinta kesal, ikut melirik layar ponsel. Nadira menggigit bibirnya. Hatinya ragu. Jika ia tidak mengangkat, ia yakin ibu mertuanya akan terus menelepon tanpa henti. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menyentuh layar dan mengangkat panggilan itu. Halo? Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tetap tegar. Dasar perempuan tak tahu diri. Suara Ibu Reza langsung meledak di seberang sana, tajam seperti belati yang menusuk telinga Nadira. Kamu pikir dengan meninggalkan Reza, kamu bisa seenaknya pergi begitu saja? Nadira mengepalkan tangan. Saya sudah cukup, Bu. Saya nggak akan kembali. Tawa sinis terdengar dari ujung telepon. Oh, jadi kamu pikir kamu lebih baik dari keluarga kami, ya? Mentang-mentang punya uang, kamu mau mempermainkan anak saya. Nadira menutup matanya, mencoba mengendalikan emosinya. Saya nggak pernah mempermainkan siapapun, Bu. Justru saya yang sudah diperlakukan seperti sampah oleh keluarga kalian. Jangan banyak bicara, Nadira, bentak Ibu Reza. Reza itu suamimu. Apa kamu pikir kamu bisa lepas begitu saja? Nadira menahan napas. Ia tidak ingin berdebat dengan wanita ini, tapi kali ini, ia tidak bisa diam saja. Reza mungkin suami saya secara hukum, katanya dengan suara tegas. Tapi dia bukan lagi bagian dari hidup saya. Saya sudah selesai dengan semua ini. Terdengar suara hembusan napas kasar dari seberang sana, lalu suara Ibu Reza terdengar lebih tajam. Jangan harap kamu bisa hidup tenang, Nadira. Kamu belum tahu siapa yang sedang kamu hadapi. Panggilan terputus. Nadira menatap layar ponselnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai membara di dalam dadanya. Sinta melotot. Apa maksudnya itu? Wanita gila itu benar-benar keterlaluan. Nadira menggeleng, mencoba menenangkan diri. Aku nggak tahu, tapi aku nggak akan biarkan mereka mengganggu hidupku lagi. Sinta mengepalkan tangan. Kalau mereka berani macam-macam, kita akan lawan, Nadira. Kamu nggak sendirian. Nadira menatap sahabatnya dan tersenyum kecil. Terima kasih, Shin. Aku butuh dukunganmu. Namun, baru beberapa detik setelah ia mengucapkan itu, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, sebuah pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Kalau kau pikir ini sudah selesai, kau salah besar. Aku akan pastikan kau menyesal karena telah meninggalkan Reza. Hati-hati, Nadira. Ini baru permulaan. Mata Nadira melebar. Sinta yang ikut membaca pesan itu langsung merebut ponselnya. Sial. Ini pasti dari Ibu Reza atau Nia. Nadira merasakan gelombang ketegangan merambat di tulang punggungnya. Ia tahu mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tapi kali ini, ia tidak akan lari. Ia akan menghadapi mereka. Dengan kepala tegak, Nadira menatap keluar jendela, menatap gelapnya malam yang dipenuhi derasnya hujan. Ia siap untuk perang. Pagi itu, Reza duduk di ruang kerjanya dengan kepala berat. Kantornya yang dulu terasa nyaman, kini terasa menyesakan. Beberapa hari berlalu sejak kepergian Nadira, tapi pikirannya masih kacau. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang. Hidupnya terasa kosong. Tangan Reza meraih ponselnya, membuka galeri foto. Setiap gambar yang ia lihat adalah momen-momen bersama Nadira. Senyum tulusnya, tatapan lembutnya, kebersamaan mereka sebelum segalanya berantakan. Reza mengusap wajahnya dengan frustasi. Apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya pelan. Dulu, ia berpikir bahwa Nadira tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia berpikir bahwa ia bisa memperlakukannya sesuka hati. Karena bagaimanapun juga,
Nadira selalu kembali. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Nadira benar-benar meninggalkannya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, dia sadar bahwa dia yang telah menghancurkan segalanya. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka, dan ibunya masuk dengan wajah penuh kemarahan. "Reza, kenapa kamu masih duduk di sini diam saja? Kenapa kamu tidak mengejar Nadira? Aku sudah bilang padamu untuk mempertahankan dia." Reza menoleh dengan mata merah. Ibu sendiri yang selalu merendahkan dia. Sekarang kenapa menyuruh aku mengejar dia? Ibu Reza terdiam sejenak, lalu mendengus kasar. "Aku tidak tahu kalau Nadira itu begitu berharga. Aku kira dia cuma perempuan biasa yang harus tunduk pada keluarga kita." Reza tertawa pahit. Ibu hanya melihat uangnya, bukan Nadira sebagai manusia. Ibu selalu menghina dia, memperlakukan dia seperti pembantu. Dan aku membiarkan itu terjadi. Ibu Reza menegang. "Jadi sekarang kamu menyalahkan ibu? Siapa lagi yang harus aku salahkan kalau bukan diri sendiri dan ibu?" Suara Reza naik. "Aku punya istri yang begitu baik, begitu tulus mencintaiku, tapi aku malah mengkhianatinya." Ibu Reza terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat putranya begitu hancur. Ia tidak bisa menyangkal bahwa selama ini ia ikut memperlakukan Nadira dengan buruk. Dan sekarang, segalanya sudah terlambat. Di tempat lain, Nia duduk di sebuah restoran mewah, mengenakan gaun elegan yang sengaja ia pilih untuk menunjukkan statusnya. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia menyesap anggurnya sambil menggulir layar ponselnya. Berita tentang Nadira kini sudah menyebar ke berbagai media. Semua orang tahu bahwa Nadira bukan sekadar istri Reza, tapi seorang pengusaha sukses dengan kekayaan yang jauh lebih besar daripada yang mereka kira. Nia menggigit bibirnya. Seharusnya aku tidak meremehkannya. Seharusnya ia menyadari sejak awal bahwa Nadira bukan perempuan biasa. Jika saja ia tahu lebih cepat, ia tidak akan menjadikan Reza targetnya. Dan sekarang, Reza juga hancur. Pria yang ia pikir bisa menjadi batu loncatannya kini tidak lebih dari pria yang ditinggalkan oleh istrinya sendiri. Nia menghela napas panjang. Sekarang, ia harus mencari target baru. Tidak ada gunanya mempertahankan hubungan dengan Reza jika tidak ada keuntungan di dalamnya. Di sisi lain, Nadira sedang menikmati secangkir kopi di balkon apartemen barunya. Angin pagi yang sejuk menerpa wajahnya, membawa ketenangan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah tidak asing lagi. "Reza, aku tahu aku tidak berhak meminta apapun. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal." Nadira membaca pesan itu dalam diam. Dulu, mungkin ia akan menangis. Mungkin ia akan terguncang. Tapi sekarang, ia hanya tersenyum tipis. Ia mengetik balasan singkat. "Nadira, penyesalanmu tidak mengubah apapun. Hidupku jauh lebih baik tanpamu." Dan dengan itu, ia mematikan ponselnya. Masa lalu sudah ia tinggalkan. Kini, ia siap menjalani hidupnya yang baru. Tanpa Reza, tanpa mertua yang menindasnya, tanpa orang-orang yang hanya melihatnya sebagai sumber keuntungan. Ia akhirnya bebas. Minggu-minggu berlalu, dan bagi Reza, waktu seolah berjalan begitu lambat. Hidupnya kini tak lebih dari bayangan suram dari apa yang dulu ia miliki. Perusahaannya mengalami kemunduran setelah banyak klien menarik diri. Bisnis yang dulu ia banggakan ternyata selama ini berdiri berkat koneksi dan dukungan Nadira. Di rumah, ibunya juga tak henti-hentinya mengeluh. Ibu Reza tidak lagi bisa bersikap sombong di hadapan arisan sosialitanya sejak banyak orang mulai membicarakan bagaimana putranya ditinggalkan oleh istrinya yang ternyata jauh lebih sukses. "Kamu harus melakukan sesuatu, Reza." Ibu Reza menatap putranya dengan marah. "Kalau begini terus, kita akan kehilangan segalanya." Reza hanya menatap ibunya dengan pandangan kosong. "Apa yang harus aku lakukan, Bu? Nadira sudah pergi. Aku yang menghancurkan segalanya." Ibu Reza semakin frustasi. "Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu biarkan dia pergi begitu saja?" Reza menggeleng pelan.
Justru aku sudah cukup bodoh dengan membiarkan dia bertahan di tengah kita yang terus menyakitinya. Aku terlambat menyadari segalanya. Bu, aku menyesal. Ibu Reza tercekat. Ia tidak pernah melihat putranya sejatuh ini. Reza yang dulu selalu penuh percaya diri kini terlihat seperti pria yang kehilangan arah. Sementara itu, Nia juga mengalami nasib yang tidak jauh lebih baik. Setelah berita tentang siapa Nadira sebenarnya tersebar luas, banyak orang mulai menjauhinya. Ia bukan lagi wanita yang bisa dengan mudah mendekati pria-pria kaya raya. Nama baiknya rusak, dan kini, ia berjuang mencari cara untuk bertahan. Suatu hari, ia mencoba menghubungi Reza lagi, berharap setidaknya masih ada peluang untuk mendapatkan sesuatu darinya. Namun, pesan-pesannya tidak pernah dibalas. Panggilan teleponnya hanya berujung pada nada sambung yang tak pernah dijawab. Dengan kesal, Nia membanting ponselnya ke meja. Brengsek. Seharusnya aku tidak mempertaruhkan segalanya untuk pria itu. Kini, ia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi pria kaya yang bisa ia manfaatkan. Tidak ada lagi kehidupan mewah yang dulu selalu ia banggakan. Di sisi lain, Nadira menjalani kehidupannya dengan damai. Tidak ada lagi tekanan dari mertua yang selalu menuntut. Tidak ada lagi suami yang terus mengkhianatinya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan bekerja dan menikmati kebebasan yang dulu tidak pernah ia rasakan. Ia bahkan mulai membuka hati untuk hal-hal baru. Bertemu orang-orang baru yang melihatnya bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai dirinya sendiri, Nadira yang kuat dan mandiri. Suatu sore, ia berjalan santai di taman, menikmati angin sejuk. Lalu, ponselnya bergetar di dalam tasnya. Sebuah pesan masuk. Dari nomor yang sudah lama ia hapus. Reza, aku tahu aku tidak berhak meminta apapun lagi. Aku hanya ingin bertemu denganmu, untuk terakhir kalinya. Nadira membaca pesan itu, tapi ia tidak langsung membalas. Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga, merasakan kedamaian yang kini ia miliki. Ia tersenyum tipis, lalu mematikan layar ponselnya. Tidak ada yang perlu ia katakan lagi. Tidak ada yang perlu ia sesali. Masa lalunya telah berakhir. Dan ia siap melangkah ke masa depan tanpa menoleh ke belakang. Reza duduk termenung di dalam mobilnya, memandangi layar ponselnya yang masih menampilkan pesan terakhir yang ia kirimkan ke Nadira. Tidak ada tanda-tanda pesan itu telah dibaca, apalagi dibalas. Ia menghela napas panjang, kepalanya bersandar ke kursi. Hujan turun perlahan, menciptakan suara menenangkan di atas kap mobil. Namun, ketenangan itu tidak berlaku bagi hatinya yang kini kacau balau. Ia memejamkan mata, mengingat kembali semua kesalahannya. Dulu, Nadira selalu ada untuknya. Tidak peduli seberapa sibuknya, seberapa lelahnya, wanita itu selalu memastikan bahwa ia baik-baik saja. Tapi apa yang ia lakukan sebagai balasannya? Ia mengabaikannya. Bahkan ketika Nadira diperlakukan seperti orang luar oleh keluarganya sendiri, ia tidak pernah membelanya. Dan puncaknya, ia mengkhianatinya. Kini, ia telah kehilangan segalanya. Bisnisnya merosot tajam. Nama baiknya hancur. Bahkan koneksi yang dulu ia banggakan kini mulai menjauh. Tidak ada lagi kehidupan mewah, tidak ada lagi sanjungan dari orang-orang yang dulu selalu mengelilinginya. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada lagi Nadira di sisinya. Suara ketukan kaca jendela membuatnya tersentak. Ia menoleh dan mendapati ibunya berdiri di luar. Wajahnya dipenuhi ekspresi kesal dan frustasi. Dengan enggan, Reza membuka kaca jendela. Reza, apa yang kamu lakukan di sini? Suara ibu Reza tajam seperti biasa. Kenapa kamu tidak mencari cara untuk memperbaiki keadaan? Reza menghela napas. Memperbaiki apa? Bu, segalanya sudah terlanjur hancur. Omong kosong. Kamu bisa mengejar Nadira. Bujuk dia agar kembali. Kita butuh dia. Reza. Reza menatap ibunya dengan ekspresi dingin. Itu dia masalahnya. Bu, ibu tidak pernah benar-benar peduli pada Nadira sebagai seorang manusia. Bagi ibu, dia hanya sumber uang. Ibu Reza terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening.
Jadi sekarang kamu menyalahkan ibu? Bukan cuma ibu. Aku juga salah. Suara Reza mulai melemah. Aku membiarkan dia tersakiti. Aku mengabaikannya. Aku yang menghancurkan pernikahan kami. Ibu Reza mengepalkan tangan. Kalau begitu, perbaiki semuanya. Pergilah ke rumahnya. Temui dia. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Reza menggeleng pelan. Sudah terlambat, Bu. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Dan aku harus menerima kenyataan bahwa aku bukan bagian dari hidupnya lagi. Mata Ibu Reza membesar. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Apa kamu tidak lihat keadaan kita sekarang? Reza tersenyum miris. Keadaan kita? Atau keadaan ibu? Ibu hanya takut kehilangan status dan gengsi, bukan takut kehilangan Nadira sebagai menantu. Wajah Ibu Reza memerah karena marah. Namun, ia tidak bisa menyangkal kata-kata putranya. Reza menyalakan mesin mobilnya, menatap ibunya untuk terakhir kali sebelum berkata, Bu, mulai sekarang, kita harus belajar hidup tanpa Nadira. Karena dia tidak akan pernah kembali. Dengan itu, ia melajukan mobilnya, meninggalkan ibunya yang masih berdiri di tengah hujan. Di tempat lain, Nia juga mengalami kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak kebenaran tentang Nadira terbongkar, namanya menjadi bahan gosip di kalangan sosialita. Ia tidak lagi bisa dengan mudah mendekati pria kaya. Tidak ada lagi undangan ke pesta-pesta eksklusif. Bahkan, beberapa pria yang dulu dekat dengannya kini menjauh, takut terjebak dalam masalah yang ia timbulkan. Ia kini bekerja di butik kecil sebagai pramuniaga, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi kehidupan glamor. Tidak ada lagi restoran mewah. Suatu sore, saat sedang merapikan pakaian di etalase, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Reza, aku harap kamu puas dengan apa yang sudah kamu lakukan. Aku harap semua ini sepadan dengan harga yang harus kita bayar. Nia menatap pesan itu dengan ekspresi kosong. Tidak ada lagi gunanya berdebat. Semua sudah berakhir. Sementara itu, di apartemen barunya, Nadira menatap keluar jendela dengan senyuman damai. Ia sudah melalui begitu banyak hal, tapi kini ia berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada lagi air mata yang terbuang untuk orang-orang yang tidak menghargainya. Tidak ada lagi ketakutan akan masa depan. Ponselnya berbunyi, sebuah panggilan dari Sinta. Halo. Nadira menjawab dengan ceria. Dir, kamu siap? Kita ada pertemuan penting hari ini. Nadira tersenyum. Tentu. Aku sudah siap. Ia mengambil tasnya, melangkah keluar dengan kepala tegak. Masa lalunya mungkin menyakitkan, tapi masa depannya penuh dengan kemungkinan baru. Dan kali ini, ia akan menjalani hidupnya dengan caranya sendiri, tanpa seorang pun yang bisa menghalanginya. 1 tahun telah berlalu. Nadira kini berdiri di depan gedung baru perusahaannya, mengenakan setelan elegan dengan senyum percaya diri. Perusahaannya berkembang pesat, lebih besar dari sebelumnya. Ia telah melalui banyak hal, kehilangan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang begitu mendalam. Tapi lihatlah dirinya sekarang, lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih bebas dari sebelumnya. Ia melangkah masuk ke dalam ruang konferensi, di mana timnya telah menunggu. Sinta, sahabat sekaligus asistennya, menyapanya dengan semangat. Dir, semua sudah siap. Klien dari luar negeri juga sudah bergabung dalam video call. Nadira mengangguk. Baik, kita mulai. Pertemuan itu berjalan lancar. Setiap orang dalam ruangan terkesan dengan ketegasan dan kecerdasannya. Nadira bukan hanya wanita sukses, tapi juga pemimpin yang penuh inspirasi. Setelah pertemuan selesai, ia kembali ke ruangannya, menatap keluar jendela dengan penuh syukur. Masa lalunya dulu penuh luka, tapi sekarang ia memiliki kehidupan yang ia bangun sendiri. Tidak ada lagi air mata untuk orang-orang yang tidak menghargainya. Tidak ada lagi rasa takut untuk melangkah maju. Sementara itu, jauh di tempat lain, Reza duduk di dalam apartemennya yang gelap dan berantakan. Hidupnya benar-benar berubah sejak kepergian Nadira. Bisnisnya gagal total,
Banyak orang yang dulu menghormatinya kini mengabaikannya. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, tapi ternyata tidak mudah. Reputasinya yang buruk membuatnya sulit dipercaya oleh orang lain. Bahkan dalam keluarganya sendiri, ibunya mulai kehilangan wibawa di kalangan sosialitanya. Mereka yang dulu sombong, kini merasakan akibat dari kesombongan itu. Suatu hari, tanpa sadar, Reza berjalan menuju tempat yang penuh kenangan. Restoran kecil yang dulu sering ia kunjungi bersama Nadira. Ia duduk di sudut ruangan, membayangkan bagaimana dulu ia sering mengabaikan istrinya di tempat ini. Dulu, Nadira sering berbicara dengan penuh semangat, berbagi mimpi dan harapan. Tapi ia, dengan segala kebodohannya, tidak pernah benar-benar mendengarkan. Air mata menggenang di matanya. Apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya. Tidak jauh dari sana, Nia juga mengalami kehidupan yang jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Setelah berbagai upayanya untuk kembali ke dunia sosialita gagal, ia kini bekerja di sebuah kafe kecil sebagai kasir. Hidup tidak lagi mewah. Tidak ada lagi pria kaya yang membelikannya tas mahal atau perhiasan. Kini, ia bekerja dari pagi hingga malam, sesuatu yang dulu ia pandang rendah. Sore itu, saat ia sedang membersihkan meja, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Reza. Reza, apa kamu bahagia sekarang? Nia menatap layar ponselnya lama. Lalu, ia mengetik balasan singkat. Nia, tidak. Kamu? Pesan itu tidak pernah dibalas. Di sisi lain, Nadira kini sedang bersiap menghadiri sebuah acara amal. Ia mengenakan gaun anggun berwarna biru tua, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang tulus. Di tengah acara, seorang pria mendekatinya. Nadira, bolehkah aku duduk di sini? Ia menoleh dan tersenyum. Tentu. Pria itu, seorang pengusaha muda yang cerdas dan rendah hati, mulai mengobrol dengannya. Nadira tidak langsung membuka hati, tapi ia tahu satu hal, ia tidak lagi takut untuk melangkah maju. Malam itu, saat ia menatap bintang di langit, ia tersenyum. Ia tidak lagi menyesali masa lalunya. Karena dari semua luka, ia belajar untuk menjadi lebih kuat. Dari semua air mata, ia belajar untuk tidak lagi mudah percaya pada orang yang salah. Dan dari semua kehilangan, ia belajar bahwa terkadang, kehilangan adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Bagi Reza, Nia, dan Ibu Reza, penyesalan datang terlambat. Tapi bagi Nadira, kehidupan baru saja dimulai. Salam penutup. Hidup selalu memberi kita pelajaran berharga. Kadang, kita baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangannya. Kadang, kita baru memahami arti cinta sejati setelah menghancurkannya sendiri. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kita berpikir mereka lemah. Jangan pernah menganggap remeh kebaikan seseorang, karena suatu hari, kita mungkin akan merindukan kebaikan itu saat semuanya telah terlambat. Dan yang terpenting, jangan takut untuk meninggalkan sesuatu yang menyakiti kita. Karena di luar sana, ada kehidupan yang lebih baik menanti. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Nadira. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai orang-orang yang benar-benar mencintai kita sebelum semuanya terlambat.